Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Ajaran cinta kasih ini menjadi dasar atau fondasi dari seluruh ajaran Sang Buddha. Maka dari itu dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan jasmani, ucapan dan juga pikiran seharusnya disertai dengan cinta kasih. Jangan mudah menimbul kebencian, jangan mudah marah-marah. Kita harus punya cinta kasih kepada semuanya. Dan cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah cinta kasih yang tanpa pilih kasih. Artinya apa? Kita bersikap cinta kasih, menyebarkan cinta kasih, mengembangkan cinta kasih yang tanpa batas. Tidak ada batasan-batasannya. Tidak hanya kepada orang-orang yang baik saja kepada kita, tapi adalah kepada semuanya, kepada orang-orang yang kita kenal dan tidak kita kenal, kepada mereka yang suka dan tidak suka kepada kita, kepada mereka yang baik dan tidak baik kepada kita, kepada mereka yang bahkan memusuhi kita. Kita tetap pancarkan cinta kasih dengan harapan semoga mereka berbahagia. Jadi cinta kasih ini adalah cinta kasih yang universal. Sifatnya adalah tanpa batas. Makanya pengembangan cinta kasih ini salah satu kategori dari appamanya, yaitu yang harus dilakukan dengan tanpa batas, tidak ada ikatan, tidak ada sekat. Luar biasa sekali kan ajaran Sang Buddha ini. Tidak membeda-bedakan kamu ini orang baik, orang buruk, kamu ini terlahir dari keluarga ini atau itu, kamu ini rasnya ini dan itu. Tidak ada pembedanya, melainkan semua kita anggap sama. Kita tetap pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Kan kita sebagai umat Buddha seringkali Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan kalimat ini menjadi jargonnya umat Buddha nih, menjadi slogannya umat Buddha. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu artinya kita setiap saat diminta untuk ingat bahwa kita semestinya memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa pilih kasih. Maka cinta kasihnya umat Buddha adalah cinta kasih yang tanpa pilih kasih. Kita pancarkan cinta kasih kita kepada semuanya. Dan salah satu pengembangan batin atau meditasi yang biasa dilakukan oleh umat Buddha adalah meditasi cinta kasih, metta bhavana. Dalam praktiknya kita mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, biasanya sebelum kita mempraktikkan meditasi ini, kita harus mengetahui bahwa pengembangan cinta kasih itu memberikan manfaat yang luar biasa. Dan kita juga mengetahui akan bahayanya apabila kita tidak punya cinta kasih. Misalnya kalau kita dikuasai oleh kebencian, oleh kemarahan, tentu banyak sekali bahayanya. Itulah kenapa kita perlu memancarkan cinta kasih. Karena dengan memancarkan cinta kasih, kita menjadi terbebas dari belenggu kebencian, belenggu kemarahan. Kita benar-benar terbebas dari ikatan yang barangkali itu mengganjal dalam pikiran kita. Tapi dengan memancarkan cinta kasih, kita menjadi lebih plong, menjadi lebih bebas. Kita bisa hidup tenang, damai dan bahagia karena tiada permusuhan, tiada percekcokan, tiada kebencian yang mengikat, yang menguasai batin kita. Makanya dalam meditasi biasanya kita dianjurkan untuk memancarkan cinta kasih terlebih dahulu kepada diri kita. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Jadi cinta kasih ini harus diawali dengan diri sendiri terlebih dahulu. Makanya di dalam Brahma Wihara kan biasa kita memancarkan
ahang sukito homi, nittuko homi, awero homi, abhyapanjo homi, anigo homi, suki attanang pariharami. Jadi cinta kasih ini diawali dari diri sendiri dulu. Semoga aku bahagia, bebas dari derita, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari membenci dan dibenci. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Kemudian kita pancarkan kepada semua makhluk. Sambe santa sukita hontu, nittuka hontu, awera hontu, abhyapanja hontu, aniga hontu, suki attanang pariharantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Ini menjadi landasan kita untuk mengembangkan batin, supaya batin kita ini penuh dengan cinta kasih, penuh dengan metta. Nah, kalau kita punya metta, punya cinta kasih, maka tindakan kita, perbuatan jasmani kita juga akan disertai dengan cinta kasih. Ucapan kita juga akan disertai dengan cinta kasih. Karena pikiran kita itu akan mengarahkan tindakan dan ucapan kita. Makanya pengembangan cinta kasih itu penting untuk dilakukan. Dan kita sebagai umat Buddha ya harus menjaga slogan kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya tiada permusuhan, tiada kebencian. Kita berbagi harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pemancaran cinta kasih ini memberikan manfaat yang luar biasa. Kita bisa hidup tenang, damai, terbebas dari kebencian. Nah, terlebih daripada itu, di dalam Metta Nisangsa Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Ada 11 manfaat pengembangan cinta kasih. Apakah yang 11 itu? Sukang supati sukang pati buncati, napapakang supinang pasati, manusanang piyo hoti, amanusanang piyo hoti, dewatarak kanti, nasa aggiwa wisang wa santang wa kamati, tuwata cintang samadhiyati mukawanno vimpasidati, asammulho kalang karoti, uttaring ampati winjang to brahmalokum pagohoti. Yang pertama, sukang supati, kita dapat tidur dengan nyenyak. Jadi dengan pikiran yang dikuasai, dipenuhi dengan cinta kasih, kita bisa tidur dengan nyenyak. Kadang-kadang kan kita punya gangguan tidur. Kita tidak bisa tidur nyenyak karena kita punya kebencian. Maka dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, yang kedua, sukang pati bujati, kita bisa bangun dengan bahagia. Kadang-kadang orang yang tidurnya tidak nyenyak, bangun pun juga cemberut, dengan badan yang sakit-sakit. Tapi kalau kita punya cinta kasih, tidurnya nyenyak, bangunnya juga nyenyak. Nah, yang ketiga, napapa kang supinang pasati, kita tidak akan bertemu atau melihat mimpi-mimpi buruk. Ya, kita bisa bermimpi indah, hidup dengan tenang dengan mimpi-mimpi indah.
Nah, kemudian yang keempat, Dewata Rakanti. Para dewa juga melindungi kita. Jadi para dewa melindungi kita ketika kita punya cinta kasih. Nah, kemudian Manusanang Piyohoti, yaitu dicintai oleh para manusia. Amanusanang Piyohoti juga dicintai oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Nasa agiwa wisangwa satangwa kamati. Tidak ada bahaya yang ditimbulkan dari racun, dari senjata. Kalau kita dipenuhi dengan cinta kasih, mana ada orang yang tega meracuni kita, mana ada orang yang tega melukai kita. Maka kita harus punya cinta kasih. Tuwata citang sama diati. Pikiran kita akan mudah diarahkan untuk konsentrasi ketika kita bermeditasi. Jadi kalau kita punya cinta kasih, meditasi pun juga akan mudah dengan terkonsentrasi. Maka penting, mukawano wipasidati, muka kita juga akan ceria, cemerlang, dan penuh dengan kebahagiaan. Kan kalau orang itu punya cinta kasih, biasanya senyumnya itu mudah senyum, kemudian ramah, ucapannya juga baik. Maka dari adanya ini, kebiasaan yang baik ini membuat muka kita punya aura yang baik, punya aura yang positif, sehingga memancarkan aura yang baik, positif, dan kita juga penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Kemudian ada asamulho kalang karote, meninggal dengan batin yang tidak bingung. Artinya kita ketika meninggal nanti bisa dengan batin yang tenang. Kemudian uttaring ngapati wijanto brahmaloku pagohoti, kalau tidak bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi, maka akan terlahir di alam Brahma. Maka luar biasa sekali kan manfaat dari pengembangan cinta kasih ini. Bisa kita dapatkan manfaatnya di kehidupan saat ini, juga di kehidupan mendatang. Kalau kita ingin hidupnya bahagia, tidurnya nyenyak, dilindungi oleh para dewa, dicintai oleh manusia dan juga makhluk-makhluk bukan manusia, maka kembangkanlah cinta kasih. Cinta kasih ini harus dikembangkan dengan tanpa batas. Cinta kasih yang universal. Tiada pembeda agama, tiada pembeda ras, tiada pembeda suku. Semuanya kita tetap pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kan di dalam Metanisangsa Sutta, atau di dalam Metta Sutta, atau di dalam Karanyametta Sutta, kan juga dijelaskan, Yeke cipana buttati tasawa tawarawa annavasesa tigawa ye mahantawa majjimarasaka anukatula titawa ye ca adita ye ca dure wasanti avidure Buddhawa sambhave siwa sabbe satta bhavantu sukhitata. Makhluk-makhluk apapun, baik yang kokoh maupun yang goyah, baik yang kuat maupun yang lemah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang gemuk maupun yang kurus, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang jauh maupun dekat, baik yang sudah menjadi atau yang belum menjadi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah harapan kita. Itulah pemancaran kita dalam memancarkan cinta kasih. Jadi kita memancarkan cinta kasih kepada semuanya, tanpa batas, tanpa ikatan. Maka dalam hal ini kita harus bisa memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Maka cinta kasih dalam agama Buddha adalah cinta kasih yang tanpa pilih kasih. Kita pancarkan cinta kasih kita kepada semuanya,
dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah kita sebagai umat Buddha memancarkan cinta kasih yang tanpa pilih kasih.